Natura dan kenikmatan yang diterima dari perusahaan tersebut akan menjadi beban pajak penghasilan Anda sebagai karyawan. Pada bulan Juli 2023 yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru yang sukses membuat satu Indonesia gempar. Sri Mulyani mengeluarkan PMK nomor 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Pasalnya, dalam peraturan tersebut, Menteri Keuangan menjadikan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan, yang artinya fasilitas dan barang pemberian dari kantor juga dikenakan pajak. Peraturan ini lantas menuai banyak protes dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang merupakan karyawan biasa. Masyarakat protes lantaran gajinya yang sudah dipotong PPh harus dipotong lagi dengan pajak natura. Padahal, pemberlakuan pajak natura yang Sri Mulyani buat bukan seperti itu loh. Yuk kita gali peraturannya. Sebetulnya, pengaturan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan bukan baru muncul pada Juli 2023 yang lalu. Melainkan, aturan ini sudah muncul sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan disahkan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam pasal tersebut, pemerintah mengatur bahwa seluruh penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk natura dan kenikmatan, adalah objek pajak penghasilan. Secara sederhana, natura dan kenikmatan adalah imbalan dari perusahaan untuk para karyawan. Natura sendiri diberikan dalam bentuk barang atau hadiah lainnya yang berbentuk non-tunai. Sedangkan, kenikmatan diberikan dalam bentuk fasilitas oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, natura dan kenikmatan yang diterima dari perusahaan tersebut akan menjadi beban pajak penghasilan Anda sebagai karyawan. Meskipun pemerintah memberlakukan pengenaan pajak natura dan kenikmatan pada penerima atau karyawan, peraturan ini memiliki banyak pengecualian. Dengan kata lain, tidak semua fasilitas dan hadiah yang diterima pegawai akan dikenakan pajak. Hal ini lantaran kedua peraturan tersebut belum mengatur secara lebih detail terkait pelaksanaan pengenaan pajak terhadap natura dan kenikmatan, terutama soal batasan nilai dari natura dan kenikmatan yang dapat dikenai pajak. Karena itulah, Sri Mulyani kemudian mengeluarkan peraturan terbaru ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengenaan pajak natura dan kenikmatan. Dalam PMK nomor 66 tahun 2023 tersebut, Sri Mulyani mengatur batasan nilai dari natura dan kenikmatan yang dapat dikenai pajak sebagai berikut. 1. Makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja yang nilainya tidak lebih dari 2 juta dalam 1 bulan. 2. Kupon makanan dan atau minuman yang nilainya tidak lebih dari 2 juta dalam jangka waktu 1 bulan. 3. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Natura yang disediakan di daerah tertentu. Dengan batasan tersebut, karyawan biasa tidak akan dirugikan sama sekali. Sebaliknya, karyawan dengan jabatan tinggi atau pemilik usahalah yang akan lebih merasakan pengenaan pajak natura ini, sehingga karyawan biasa akan lebih diuntungkan
karena perusahaan dapat terdorong untuk memberikan lebih banyak fasilitas tanpa dikenai pajak. Tentunya, selama hal tersebut masih masuk dalam batasan nilai yang berlaku. Nah, itu dia penjelasan tentang pajak natura dan kenikmatan yang diatur dalam PMK nomor 66 tahun 2023. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu Anda untuk memahami pajak natura dan kenikmatan dengan lebih baik ya. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video edukasi Bisa Pajak selanjutnya. Bisa Pajak, satu solusi untuk semua urusan perpajakan Anda.